senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan di pagi hari ini kita diperkenankan untuk beribadah di pagi hari ini. Kami percaya Bapak Ibu akan beribadah dengan penuh sukacita karena berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam peribadatan di pagi hari ini, perkenankan kami akan membacakan beberapa buah berita gereja. Untuk itu kami mohon perhatiannya. Terima kasih. Berita gereja Minggu 25 April 2021, Rom pertama. Telah dipanggil Tuhan Bapak Tukio Yono Sumarto, warga kelompok Jagalan 1, telah dipanggil Tuhan pada hari Selasa 20 April 2021, dan Bapak tersebut masuk peralenan nomor 6 tahun 2021. Mohon dukungan doa, penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Rom 2, persembahan bencana alam. Untuk membantu korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Flores, Nusa Tenggara Timur, pada hari ini Minggu 25 April 2021, di setiap waktu dan tempat ibadah persembahan dilayani 2 kali. Rom 3, undangan. 1. Rapat Majelis Pekerja Harian plus hari Rabu 28 April 2021 pukul 19.00 di Gereja Induk Purwodiningrat. 2. Persekutuan akhir bulan dan perayaan Paskah wilayah Utara Gabata hari Jumat 30 April 2021 pukul 18.00 di Gereja Induk. 4. Puji Tuhan yang akan mengantarkan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu Bapak Safa Bru Rinda Karyana, yang melayani organis Mas Rio, pemandu pujian Mbak Nilam dan Mbak Widi, petugas LCD, tim multimedia. Demikian Bapak Ibu berita gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk itu jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam peribadatan pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 14, bait yang kedua dan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kita bersama-sama kita mulai dengan bersama-sama kita mengucapkan dalam hati demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian.
kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengagungan dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. Di kehidupan kita sepanjang minggu ini tentu banyak hal yang telah kita lakukan. Dan marilah kita mengaca apa yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Hukum kasih dari Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah kita mendengarkan hukum kasih ini dan melihat kehidupan kita sepanjang minggu ini, apakah kita sudah sama seperti apa yang Tuhan katakan? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan hendak inginkan buat kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 bait 1 dan 3.
menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bagi setiap kita yang menerima dan mengakui dosa-dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerahnya buat kita. Yohanes 3:16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikian berita anugerah dari Tuhan dan sangat menyukacitakan kita. Dan kita akan juga menyanggupinya dengan nyanyian kesanggupan untuk memelihara janji Tuhan tersebut. PKJ 179 ayat yang pertama. Kita akan bersiap-siap menerima firman Tuhan dan kita bersama-sama akan berdoa menyiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan kami memuji-muji Allah yang kudus, Allah yang terus kami rindukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami. Kiranya Allah sendiri yang boleh berbicara kepada kami secara pribadi, kepada hati kami masing-masing. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kehendak Tuhan, hamba-Mu yang bodoh dan tidak punya kemampuan apa-apa ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami dapat melakukannya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami bersiap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian Injil Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku,
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Amin, tetap sehat nggih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu-waktu ini kita mendengar berita yang cukup menakutkan. Setelah kemarin-kemarin kita mendengar pengeboman, dalam beberapa waktu ini kita juga mendengar di India, saudara-saudara kita di sana hampir 250.000 yang terkena COVID-19 varian yang baru. Ada sekitar 2.000 yang meninggal dan rumah sakit sudah penuh semua, tidak bisa menerima, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan di luar rumah sakit, di jalan-jalan, di tepi-tepi depan rumah sakit. Dan karena tidak ada tempat lagi, waktu dan tempat, maka beberapa jenazahnya yang walaupun bukan dikremasi tetapi dibakar. Di Thailand beberapa waktu yang lalu dilaporkan kasusnya juga meningkat, dan di Indonesia masih sekitar 2.500 per hari yang terkena COVID-19. Di Solo mulai setelah kemarin turun drastis, hampir Pemkot sempat menyatakan 0 pasien baru, tetapi sekarang sudah muncul lagi. Kalau kita mendengar hal-hal tersebut, hati kita menjadi risau, menjadi takut, gentar. Pada waktu-waktu yang kita lalui bersama-sama, hari-hari yang telah kita lalui, kita mungkin ada yang sakit, ada yang tetap sehat, ada yang kena corona kemudian sakit, harus masuk rumah sakit, sesek, saturasinya atau O2-nya di dalam darah itu cuma di bawah 90, sehingga perlu masuk ICU. Atau ada yang kena corona tetapi masih sehat saja, tidak kerasa apa-apa, sehingga mereka jalan-jalan, tidak menganggap corona itu berbahaya. Kasus-kasus yang terjadi karena ketidakpedulian kita, bukan karena pemimpin kita yang salah, tetapi karena ketika orang-orang yang dikasih tahu, diberitahu hal-hal tersebut abai terhadap prokesnya. Kalau saya membayangkan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, seperti ayat yang kita baca tadi, saya membayangkan domba-dombanya itu kadang-kadang masih seperti kita. Sudah dikasih tahu yang benar, tetapi domba itu ngeyel. Nanti saya akan bercerita tentang domba itu seperti apa sih sifatnya, supaya kita bisa memahami kenapa Tuhan Yesus menyebut kita domba. Ayat dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 itu menceritakan tentang declare Yesus. Declare itu apa? Penyataan Yesus. Yesus menyatakan, kalau saya baca dari 11 sampai 18 itu 2 kali Tuhan Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ada 2 kali.
Kemudian ayat berikutnya itu dikontraskan dengan gembala yang hanya upahan. Gembala yang baik itu, Yesus mengatakan cirinya adalah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kebalikannya yang tadi saya katakan bahwa gembala upahan itu bukan gembala yang baik. Dia kalau ada bahaya, dia akan lari. Dia akan pergi. Dan dombanya itu diterkam oleh serigala atau lari cerai-berai. Nanti ayat 14 itu mengatakan kembali, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Jadi ciri yang kedua dari gembala yang baik itu yang saya tangkap adalah dia mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus itu mengenal kita satu demi satu. Tidak rombongan, GKJ gandean, satu sifat, tidak. Tetapi satu orang demi satu orang itu dikenal oleh Yesus yang adalah gembala yang baik. Kemudian ayat-ayat yang berikutnya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang gembala yang baik, bahwa Dia berkuasa memberikan atau mengambil. Mengenal domba dan domba mengenal gembala ini sebagai perwujudan dari bahwa Tuhan Yesus menyatakan seperti Tuhan Yesus dan Bapa. Mengenal, saling mengenal, menjadi satu. Gembala yang baik Tuhan Yesus dan domba yang adalah kita, itu harusnya hubungannya sama, diinginkan oleh Tuhan, sama seperti hubungan Tuhan dan Yesus dan Bapanya, yaitu menjadi satu, mengerti isi hati Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan. Lah pada ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengatakan gembala yang baik. Nanti Bapak Ibu kalau ada ayat Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, judulnya. Dibuat lagu, macam-macam lagunya. Di situ diceritakan gembala dengan dombanya. Pada pagi hari ini temanya adalah keberanian seorang pemimpin. Keberanian seorang pemimpin. Tema besarnya sebenarnya adalah pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Tetapi judul yang diambil adalah keberanian seorang pemimpin. Tuhan Yesus menyitir, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Daud, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, bahwa gembala itu tahu pada dombanya. Kata-kata paling bahaya yang bisa menggambarkan ayat sekarang ini adalah ayat di Mazmur 23, yaitu bahwa walaupun berjalan di jalan kekelaman, kalau di terjemahan yang lain itu mengatakan bayang-bayang kematian, di lembah bayang-bayang kematian. Jadi saya pernah membaca eksposisi kitab Daud, bahwa di daerah Timur Tengah sana, di tempat Daud menggembala domba, itu kalau menggembala domba itu harus mencari tempat rumput yang hijau. Rumput yang hijau. Nah, untuk mencapai rumput yang hijau ini, mereka harus berjalan kemana-mana. Nanti kalau sampai ke sana berapa bulan gitu rumputnya habis, dia mencari tempat yang lain, yang rumputnya masih hijau. Bisa naik lagi ke atas gunung, bisa turun ke lembah. Nah, untuk mencapai ke tempat itu, mereka harus melewati tempat-tempat yang berbahaya, karena mereka berbukitan bentuknya. Nah, di lembah bayang-bayang kematian itu diceritakan di sana, itu sebuah lembah yang tempat untuk mencapai rumput yang hijau atau padang rumput yang hijau. Itu jalannya agak sempit, tidak terlalu luas.
kemudian di atasnya tebing yang menurun, kemudian di bawahnya jurang yang dalam. Kemudian di atas tebing-tebing itu banyak serigala yang mencari mangsa. Nah, domba ini berjalannya itu ngikuti gembala. Jadi sifat-sifat domba yang saya mau ceritakan tadi, yang pertama, domba itu tidak termasuk binatang yang cerdas. Jadi kalau ada penyempitan tempat gitu, dia itu di depan ada bahaya, dia tidak coba berbalik atau melakukan sesuatu, tidak. Dia nggak punya inisiatif, tapi dia akan terus berjalan ke depan sampai uyuk-uyukan gitu, sehingga bisa masuk ke satu tempat itu, satu jalan yang kecil. Makanya kalau ada penyembelihan domba atau penggundulan kulit bulu domba, itu kan nanti masuk ke sebuah tempat yang sangat kecil. Mereka itu akan masuk terus ke situ mencari jalan ke sana. Domba salah satunya seperti itu. Dia itu mengikuti pemimpinnya. Selalu mengikuti pemimpinnya. Nah, repotnya kalau sudah sampai di tempat padang yang luas, padang yang rumput hijau, dia itu mencari tempat sendiri-sendiri. Seninya mengembara kemana-mana. Jadi makan di situ, kemudian makan lagi ke sana sampai pojok. Makanya di ayat-ayat berikutnya nanti akan disampaikan Tuhan itu mengambil domba yang tersesat. Karena mereka itu mencari makannya di rumput hijau itu kemana-mana, tidak ngumpul jadi satu. Sehingga nanti pemimpinnya harus manggili mereka, maka dikatakan domba itu mengenal suara gembalanya. Makanya dipanggil, kemudian domba itu akan datang mendekat. Nah, itu yang disampaikan tadi. Nah, setelah sampai di situ, itu nanti di lembah kematian itu, bayang-bayang kematian itu karena gelap, kadang-kadang kabut turun, maka si serigala itu turun untuk memangsa domba. Lah kalau orang upahan dibiarin aja. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkannya, dia akan melawan serigala yang datang, dipukul pakai gadanya supaya serigala itu takut dan lari. Makanya Daud dulu pernah membunuh seekor singa yang akan menerkam dombanya. Tuhan Yesus menceritakannya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi dengan sangat tepat. Dia menjadi pemimpin di depan. Ketika ada masalah yang besar, dia dituduh menyesatkan orang Israel, dituduh yang sebenarnya tidak dilakukan, kemudian dia dihukum, dia hanya sendirian. Domba-dombanya pada kemana tidak tahu. Tetapi dia di sana. Dia tidak menyebut, itu anak buah saya, itu anak buah saya, enggak. Tapi dia sendiri datang ke sana, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib, itu adalah dia sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai juru selamat. Kemudian dia bangkit pada yang ketiga, dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya jalan yang sebenarnya harus dilalui oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya datang kepada dia. Yang tersesat diambili. Petrus yang menolak dia, menyangkal dia, ditarik lagi. Dibawa lagi ke hadapannya. Bahkan diberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus diberikan tempat untuk memimpin umat Tuhan. Ini Tuhan sedang transfer kemampuan untuk memimpin. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 5-12, Petrus dan Yohanes ditangkap oleh orang-orang Saduki. Kemudian dihadapkan dan mereka ditanyain, kamu dengan kuasa mana kamu melakukan semuanya itu? Kemudian menyatakan dengan kuasa Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes itu orang yang berpendidikan rendah. Tetapi dia mampu memberi jawaban yang sangat indah, sangat baik dan sangat kuat.
Jadi kenapa Petrus ditangkap? Karena Petrus dan Yohanes itu memberitakan tentang kebangkitan orang mati. Dia merujuk pada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, kemudian menyatakan bahwa nanti akhir zaman orang yang mati itu akan hidup. Lah orang Saduki, salah satu kalangan elit di Yahudi sana, yang disebut orang Saduki itu keturunan para imam-imam besar, itu tidak ada kebangkitan orang mati. Dia tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Makanya ini bertentangan dengan ajaran mereka, sehingga mereka menangkap. Yohanes dan Petrus tadinya waktu menyangkal itu dia takut sekali, melarikan diri, sembunyi. Tetapi kenapa pada saat dia ditangkap oleh sang Saduki ini, dia berani menyatakan, saya memberitakan ini, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Dia menggunakan nama Tuhan Yesus, tidak takut lagi. Ketika saya mencoba mempelajarinya, ternyata dia sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selain Roh Kudus yang sudah diberikan sebenarnya pada saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus pertama kali, hanya murid-muridnya saja diberikan Roh Kudus. Sehingga dia menjadi sangat kuat dan sangat berani untuk menyatakan kebenaran, menyaksikan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua dari kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar gembala, bukan sekedar domba, tetapi menjadi gembala. Bukan hanya para majelis, bukan. Tapi masing-masing dari kita diberikan kesempatan, diberikan komitmen untuk bersama-sama menjadi pemimpin. Pada saat kita diberikan tantangan oleh Tuhan, Petrus diberikan tantangan oleh Tuhan, apakah kamu gembalakanlah domba-dombaku? Dia ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kemudian Petrus menjawab, iya, aku mengasihimu Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya sama Tuhan Yesus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu jawaban Bapak Ibu apa? Kalau Bapak Ibu menjawab dengan, iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu, maka Tuhan akan mengatakan ini, gembalakanlah domba-dombaku. Menjadi gembala berarti menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu berarti memberi contoh, role model. Jadi bukan hanya mulutnya yang berkata-kata, tetapi tingkah lakunya melakukan. Kehidupannya melakukan apa yang menjadi yang dikatakannya. Sama seperti Tuhan melakukan apa yang menjadi ucapan mulutnya. Maka kita juga diberikan hal yang sama. Lalu kalau kita menjadi gembala, menjadi pemimpin, ada catatan dari Najwa Shihab, presenter Mata Najwa. Pemimpin sejati terdepan dalam pengabdian. Bukan gemar melahirkan korban. Tidak semua punya keberanian. Tapi bukankah itu syarat dasar kepemimpinan? Maka pada saat kita mendengar, kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, maka kita harus menjadi pribadi yang pemimpin yang berani terdepan di dalam pengabdian. Apa yang bisa kita lakukan di dalam pengabdian itu? Yang pertama, kita berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, dengan tidak berbuat dosa dan tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, membimbing dan mendidik orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita,
memberi pengaruh kepada mereka. Setiap tindakan kita itu berpengaruh pada anak-anak kita. Kalau kita ngomong sama anak kita, HP-nya berhenti, tapi bapaknya berbicara seperti itu dengan membawa HP, lalu apakah anaknya akan berhenti? Anak-anak sekarang seperti anak saya ketika, HP-nya sudah, papa bawa HP yuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal-hal seperti ini yang sederhana, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, itu berpengaruh di dalam setiap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ketemu dengan orang di jalan, misalkan kita keluar dari sini, kemudian ada orang jatuh, kemudian kita, ada orang jatuh. Kemudian ada orang lain lagi datang dan menolongnya. Maka yang diingat oleh orang yang jatuh itu adalah orang yang menolongnya, bukan orang yang teriak-teriak ada orang jatuh. Itu akan mempengaruhinya. Minimal ada hal yang bisa diingat oleh dia, kebaikan orang itu. Dengan berbuat baik kita akan menjadi pemimpin. Dengan mengabdi, dan satu hal, bahwa kita harus rela berkorban. Ucapan syukur itu di mulut, tetapi korban syukur itu di dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita hanya mengucapkan syukur saja kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau melimpahi aku dengan rezeki. Tetapi yang namanya korban syukur adalah kita mengambil dari apa yang kita punya, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah korban syukur. Dan ini dilakukan oleh Tuhan, yaitu dengan korban nyawa. Nyawanya sendiri dia korbankan. Dia memberikan, bukan wajib memberikan, tetapi dengan pengertian sendiri, dengan keinginan sendiri memberikannya. Itu yang harus kita kerjakan. Kita bukan wajib berbuat baik, Bapak Ibu, tetapi karena kita ingin berbuat baik, itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan satu hal yang di depan, marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang meneladani gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama berdoa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Allah yang ajaib, Tuhan penguasa kami, Allah yang selalu memberikan pertolongan dan berkat bagi kami, Allah yang layak kami puji dan puja, karena memang Allah yang patut mendapatkannya. Kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengucapkan syukur dan memuji-muji Allah yang hidup itu melalui Yesus Kristus yang kami kenal sebagai juru selamat kami dan sebagai gembala bagi umat-umatnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gembala, meneladani gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, untuk menggembalakan orang-orang di sekitar kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, dan berikan teladan bagi kehidupan di sekitar kami. Saat itu Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami, menyatukan keinginan kami untuk berdoa kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini masih mengalami pandemi Corona-19. Sampai saat ini belum selesai Tuhan. Apa yang kami hadapi ini, kami mohon pertolongan Tuhan,
supaya apa yang kami hadapi ini boleh segera berakhir. Kami mohon pada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu dari hadapan kami, dari negara kami, dari dunia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami seluruh anak-anak Tuhan menjadi teladan dan contoh untuk menjalankan program pemerintah untuk selalu taat di dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami terhindar dari tertular virus corona ini. Kami juga berdoa terus buat pemimpin bangsa kami yang terus berpikir dengan keras bagaimana cara mengatasinya di dalam perjalanan kehidupan bangsa kami ini, supaya ekonomi juga tetap bertumbuh, supaya masyarakat juga mendapatkan kesejahteraan. Dan kami terus berdoa supaya orang-orang pilihan Tuhan supaya berbuat baik bagi sesama, supaya kami mengeluarkan dari kami untuk menolong sesama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Orang-orang yang membutuhkan, orang yang perlu pertolongan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, supaya Tuhan terus membimbing dan menolong kota Solo yang terus berbenah dan terus berjuang membangun, supaya kehidupan kota Solo semakin sejahtera dan kami semua rakyat di kota Solo boleh merasakan perubahan-perubahan yang ada. Berkati pemimpin kota Solo supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan boleh mensejahterakan seluruh masyarakat kota Solo. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Gandian Solo Timur, yang saat ini sudah menjalankan ibadah tatap muka. Juga kami masih terus melaksanakan ibadah secara online untuk saudara-saudara kami yang belum diperkenankan untuk hadir di dalam gedung ibadah. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara kami semua Tuhan yang ikut ibadah, baik yang offline maupun online, dapat bertemu Tuhan secara pribadi, dapat merasa bersama-sama dengan jemaat yang lainnya semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kepercayaan kepada Allah. Kami mohon pertumbuhan iman kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan semakin meningkat. Kami semakin berani bersaksi, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami selalu berbuat baik bagi sesama kami, selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong pemimpin gereja kami, para majelis, pendeta, para tokoh-tokoh yang lainnya, ketua komisi, pengurus komisi, ketua kelompok dan pengurusnya, panitia dan seluruh pengurusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kami semua dapat menyatakan kehendak Tuhan dengan mengembalakan jemaat di tempat ini. Kami mohon perkenaan dari Tuhan supaya apa yang diputuskan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan berguna bagi jemaat. Kami boleh bersama-sama saling membangun di dalam berbuat baik dengan perkataan yang baik. Kami boleh saling membangun satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah dan sedang menjalani ujian sekolah, walaupun secara online. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati, memberikan hikmat dan kemampuan untuk mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mereka boleh ada akhirnya lulus dan dapat mendapatkan sekolah tingkat selanjutnya. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka semua. Saudara-saudara kami yang saat ini sakit, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang mampu melakukan perbuatan besar, sama seperti Engkau mampu membangkitkan orang mati, dan kami percayai Engkau akan menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Tuhan menolong dan memberkati saudara kami yang sakit itu, supaya mereka tetap dapat bersaksi di dalam sakitnya bahwa Allah selalu memelihara hidup mereka. Bapak, terima kasih, kami berserah untuk seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, kami juga akan berdoa secara pribadi saat ini, dan biarlah Tuhan mendengarkan doa-doa pribadi kami. Demikian Tuhan, doa syukur dan syafaat kami serta doa pribadi kami yang kami naikkan dengan percayaan kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kita hari ini, baik persembahan mingguan kita hari ini, persembahan bulanan maupun persembahan khusus dan istimewa yang telah kita berikan dalam ibadah kita di pagi hari ini, kita dasari dari surat Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama, yang demikian sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nyanyiakan satu bentuk persembahan nyanyian dari PKJ 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kami mohon jemaat untuk berdiri dan kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami, Allah yang selalu melindungi, memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, baik itu berkat-berkat secara kedagingan kami maupun berkat-berkat secara rohani, yang memampukan kami untuk kami melakukan dan menjalani dari setiap aktivitas kehidupan kami. Bahkan ketika pagi ini Tuhan memanggil kami dalam satu ibadah yang indah, yang boleh kami lakukan bersama-sama, sungguh kami mengucap syukur ya Allah, karena semua itu adalah tuntunan dan berkat Tuhan semata. Bahkan ketika pagi ini kami boleh mempersembahkan dari setiap persembahan kami yakin dan percaya bahwa itu semua juga karena pertolongan dan berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami. Ketika kami mempersembahkan persembahan ini Tuhan, tentu tidak sebanding dari setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami apabila di dalam kami mempersembahkan ini tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya juga Engkau memberkati dari saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk kemajuan dari gereja milik Tuhan ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan seutuhnya juga dari setiap kehidupan kami selanjutnya. Ketika kami boleh untuk menyelesaikan ibadah kami dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga akan menolong kami. Semua doa syukur dan ucapan syukur kami ini kami pinta dan kami alaskan di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita wujudkan iman percaya kita dengan mengucapkan syahadat 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan tetap bangkit berdiri kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 369 bait yang pertama. Bersama-sama pulang dari tempat ini dan meneladani Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 369A bait yang ketiga.